Dengan penggunaan bahasa di ruang publik, khususnya ini ada pada pasal 36. Ya. Di situ dituliskan bahwasannya nama resmi bangunan atau gedung itu menggunakan bahasa negara. Tapi kalau dalam penjelasannya ada pengecualian memang diantaranya kalau bangunan tersebut berkaitan dengan kebudayaan ataupun juga keagamaan, itu tidak menjadi masalah, tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Kemudian nama resmi jalan, selanjutnya nama resmi apartemen, permukiman, nama resmi perkantoran, nama resmi kompleks perdagangan, nama menggunakan bahasa negara, bahasa Indonesia. Pasal 38 rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, alat informasi yang berupa pelayanan umum. Dan pasal 39 informasi melalui media massa. Ya, kecuali media massa tertentu yang memang pasarnya tertentu juga itu ada pengecualian. Itu kalau dilihat dari penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan penggunaan bahasa di ruang publik, kemudian juga tadi berkaitan juga ada dokumen, maka salah satunya kami untuk mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi ya mengenai penggunaan bahasa negara ini karena telah diamanatkan di dalam undang-undang gitu. Nanti mungkin ada masukan, tanggapan, bahkan mungkin sanggahan mengenai kegiatan termasuk penjelasan mungkin dari undang-undang yang tadi saya sampaikan tersebut. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang tadi itu pada pasal 41 bahwasannya ayat 1 menyatakan pemerintah wajib mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan perkembangan zaman. Di sini tidak dituliskan apakah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sehingga dapat dipahami yang dimaksud di sini adalah semua pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu adalah mempunyai kewajiban mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya ayat 2 pengembangan, pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan. Kemudian pada peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, pengawasan berkaitan dengan pengawasan pasal 42 bahwasanya pada ayat 1 pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini. Jadi dengan demikian bahwasanya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pembinaan, kemudian juga pengawasannya. Kemudian siapa yang menggunakannya tersebut, apakah sesuai dengan bahasa Indonesia itu, apakah hanya kantor bahasa saja, perwakilan dari pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah saja? Hemat kami tentunya semuanya, apalagi sebagai penutur bahasa Indonesia warga negara Indonesia. Jadi bukan tugas kami saja, bukan hanya lembaga berkaitan dengan menjunjung bahasa persatuan itu yang dirinci tadi diantaranya dalam undang-undang, bahwasanya di ruang publik tersebut sesuai dengan undang-undang ini adalah menggunakan bahasanya bahasa negara, bahasa Indonesia. Tapi suatu saat mungkin perlu nih, karena yang datang tidak hanya orang Indonesia saja. Nah, seandainya perlu, maka dapat juga dituliskan misalnya bahasa asing, tapi tempatnya penulisannya di bawah bahasa Indonesia. Ukurannya lebih kecil dari tulisan bahasa Indonesia. Dan kemudian juga kalaupun perlu warnanya yang bahasa negara itu lebih kontras dibandingkan dengan bahasa asing. Itulah salah satu makna dari Sumpah Pemuda Buntut ketiga, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, mungkin suatu waktu tertentu orang tua ataupun juga seseorang masuk ke sebuah lembaga, mohon maaf misalnya di pintunya tertulisnya open, mungkin terkejut, open ini sebesarnya nih menjadi ruangan ya. Ketahuannya open itu di dapur ya, alat untuk mengukus kue ya, tapi ini seperti itu. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Kepala Lembaga Bahasa Provinsi Riau
nanti beserta staf yang hadir, Pak Asep dan Ibu Tasliati, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang mewakili lembaga perhotelan, resort yang kami sudah pilih ya, lebih kurang ada 10 ya, 12 lembaga yang hadir pada siang hari ini. Kemudian juga ada staf kami dari bidang destinasi hadir bersama kita semuanya. Sekali lagi sebelum kita mulai acara ini ya, memulai presentasi dari kami ya, mari bersama kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat berkumpul di sini selain mendengarkan pemaparan juga kita bersilaturahmi. Karena sudah lama kali Pak ya, lebih kurang 2 tahun kita tidak bersilaturahmi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu, yang hari ini acara ini difasilitasi oleh Lembaga Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tadi bapak-bapak ibu sudah mendengarkan pemaparan itu dari sisi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dari dasarnya Undang-Undang Dasar 45 Pak ya. Nanti secara teknis mungkin ada undang-undangnya, peraturan pemerintahnya yang lebih detail lagi terhadap penggunaan bahasa, karena bahasa itu diatur ya, di dalam pasal Undang-Undang 30 Undang-Undang Dasar. Kita sebagai warga negara yang taat pada hukum, sebagai undang-undang yang tertinggi, peraturan pemerintah yang tertinggi, tentu menjadi acuan baik pemerintah maupun swasta. Di sini karena yang diundang adalah dari lembaga swasta, tentu pemerintah membuat undang-undang kan tidak untuk pemerintah saja daerah ya, tapi untuk semua warga negaranya. Nah, baik untuk lembaga pemerintah, memang masalah bahasa ini kadang-kadang di pemerintahan sendiri pun kadang-kadang ada juga Pak selip-selip bahasa asing gitu ya. Nah, apalagi kita di sini daerah perbatasan dan terkait dengan perhotelan juga atau resort. Nama resortnya nama asing ya, enak pula sebutnya ya. Nah, itu juga bagaimana nanti pemerintah pusat, karena bahasa itu tidak menjadi kewenangan daerah. Nah, jadi nanti saya masukkan ada beberapa kebijakan daerah tidak bisa mengatur bahasa, itu wewenang pemerintah pusat. Memang kita ada beberapa kewenangan yang diatur langsung oleh pusat seperti keuangan, moneter, pertahanan, keamanan, kehakiman, ya, mata uang, ya. Jadi semua itu diatur pusat untuk bahasa. Nah, yang lainnya, sisa kewenangan itu diserahkan kepada daerah. Baik urusan wajib, pendidikan, kesehatan, sosial, penata tata ruang, dan urusan pilihan. Nah, termasuk kebudayaan, nah ya, kemudian urusan wajib. Nah, pariwisata termasuk urusan pilihan. Nah, terkait dengan ini kita ada lagi di bidang kebudayaan. Nah, sampailah kepada materi yang telah diinginkan, ya, diminta oleh lembaga bahasa. Ini kami sampaikan, Bapak Ibu ya. Tadi sebenarnya tadi acara ini pagi ya, lantaran saya nggak enak nih kalau Pak Kepala lembaga datang, saya nggak hadir. Tadi hadir acara sebentar, penandatanganan nota kesepahaman Pak ya, yang biasa sebut MOU. Itu pun bahasa asing juga ya, tapi sudah sekarang nota kesepahaman, repot juga sebutnya ya. Kemudian tadi melayat dari ke Uban, baru insya Allah sampai ke sini. Ya, jadi siang ini kita mulai, tapi enak nih di sini, mata memandang laut yang lebih tenang ya, angin sepoi-sepoi. Nah, tentang kebijakan kepariwisataan di Bintan ya, kami melihat dari visi dan misi. Nah, visi misi ini sudah melalui beberapa proses tahapan dari yang diatur oleh pemerintah. Visi misi Kabupaten Bintan
di RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jangka Menengah Daerah, dari tahun 2001-2026 ini disusun berdasarkan masa kepemimpinan bupati. Nah, jadi visi Bintan itu Bintan rumah kita yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif menuju masyarakat yang sejahtera. Ada pakai bahasa asing ya, Indonesia semua ya. Kalau inovatif tuh bahasa Inggris juga ya. Sudah boleh kok ya. Ada diserap inovatif. Karena tak ada bahasa Indonesia lagi inovatif. Innova yang ada. Kemudian kita terjemahkan lagi dalam misi. Ini misi Dinas Kebudayaan, yaitu satu, memperkuat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi lokal yang berdaya saing. Nah, biasa kalau orang sebut pertumbuhan ekonomi growth dalam kurung, pada tak tahu tuh pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian dua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai-nilai religius dan budaya Melayu. Nah, disinilah ya peran Dinas Kebudayaan yang diamanahkan oleh misi kabupaten ya, bagaimana memperkuat potensi lokal, termasuk ya, makanya hari ini kita undang beberapa yang difasilitasi oleh lembaga bahasa. Kemudian bagaimana memperkuat daya saing, karena masing-masing unit-unit atau resort hotel tentu memiliki daya saing, tapi bukan menjadi pesaing ya. Nah, jadi daya saing itu macam-macam, nanti berdasarkan trik macam-macam hotel nanti Pak. Ada tampilan hotelnya, pelayanan dan macam-macam ya. Tapi semua umumnya hotel-hotel yang di sepanjang ini Pak diminati ya. Semua hampir diminati warga lokal maupun dari luar Bintan. Lanjut, nah, sampailah kepada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Nah, ini udah mulai masuk nih arahnya kebijakan. Tujuan yaitu meningkatkan daya saing pariwisata di pasar nasional dan internasional. Nah, kemudian sasarannya meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Nah, ini yang 2 tahun terakhir ini agak turun Pak ya. Turun karena pandemi. Mudah-mudahan tahun ini 2022 dan selanjutnya kita berupaya meningkatkan lagi. Makanya kami mohon ya kepada pelaku-pelaku wisata, pelaku-pelaku resort hotel ya, kita saling bersinergi. Ya, dari kita sudah dapat angka kunjungan wisatawan dari di Lagoy aja dari awal sudah mulai buka Pak, baik mancanegara maupun lokal. Jadi tadi di angka berapa Bu Santi? 2.000 lebih ya. Nah, di bulan Maret itu mungkin paling banyaknya yang lokalnya Pak, karena Lagoy sudah dibuka, tidak ada lagi persyaratan antigen bla 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 ya, karena kita semua sudah sehat ya, ada booster. Kemudian kebijakannya, nah ini strategi pemerintah, kebijakannya peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata melalui pengembangan atau revitalisasi destinasi pariwisata dan peningkatan daya saing. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Memang bahasanya ini bahasa kebijakan Pak, memang luas ya. Tetapi upaya-upaya kita lakukan ini menyangkut untuk kebijakan kepada sektor swasta juga. Tujuan kedua, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya Melayu dan kesenian tradisional. Nah, ini dia. Ya. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Asep, bahasa kita dari bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Nah, kemudian apalagi seni dan kebudayaannya. Nah, tentu kita akan melestarikan. Kadang-kadang ada Pak di hotel-hotel pada acara tertentu memakai baju kurung. Nah, kemudian kalau ada acara resmi seperti tadi kan Pak, menandatangan MOU ataupun mungkin acara seremonial, nanti Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten itu kita bantu, misalnya ada tarian-tarian Melayu, tari makan siri, kemudian penyambut tamu berpakaian baju Melayu. Nah, itu kita membantu supaya budaya Melayu kita tidak hilang, ya, tidak hilang atau memperkenalkan kepada masyarakat maupun kepada turis lokal maupun turis asing.
Kemudian strateginya pengembangan dan pengelolaan daya tarik daya tarik wisata, promosi dan pemasaran daerah tujuan wisata yang terkoneksi dengan dan berkelanjutan. Nah, kebijakannya itu pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran. Nah, ini kita di Dinas Pariwisata ada bidang, kami kan di bidang pariwisata ada bidang destinasi, yang hari ini yang membantu teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini. Kemudian bidang promosi, ada lagi satu bidang kebudayaan dan satu bidang ekonomi kreatif. Nah, di sinilah bidang pengembangan promosi dan pemasaran. Kita kadang-kadang ada event-event baik nasional maupun nasional. Bapak Ibu misalnya ada kegiatan tamu-tamu, nanti kita bisa bantu untuk perekaman, ya, pemotretan, Pak ya. Nah, kami memerlukan juga nih, misalnya ada event-event dari hotel, ya, seperti kemarin ada BTHC ya. Nah, itu kan yang dilakukan oleh teman-teman dari Biro Perjalanan yang ada Asita di Batam. Nah, kita bantu acara-acara budayanya, mereka juga masuk ke hotel, beberapa hotel yang ada di sini. Nah, kami harapkan juga nanti ada kegiatan di hotel, seperti hotel yang diundang yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi biar nampak ya, kalau kami pemerintah sendiri yang melaksanakan kebijakan ini tanpa didukung oleh pihak hotel ataupun restoran yang ada di sini, tidak akan berjalan juga nih Pak. Ya, bagaimana mempromosikan ya. Nah, kemudian lanjutnya berdasarkan rencana strategis 2021 sampai 2026, masih panjang lama lagi karena masa kepemimpinan Bupati. Nah, ini di strateginya ada di rencana tata ruang dan wilayah TRW. Salah satunya strategi penataan ruang kabupaten, meliputi strategi pengembangan fungsi perekonomian daerah sebagai kawasan bebas dan kawasan pelabuhan bebas. Ya, Pak, ya, kita tahu bahwa di Bintan ini kan ada beberapa kawasan industri, kawasan pariwisata, dan ada lagi kawasan bebas atau kayak kawasan ekonomi khusus yang ada di Galang Batang. Dari Galang Batang ada ya, dari hotel Bu Santi nggak undang ya dari Galang Batang. Residen Lola ada ya, nah, Lola Resort. Ya. Kemudian strategi kedua yaitu kawasan pariwisata berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bintan 2020 sampai 2040. Nah, ini dapat pensiun Pak saya di sini. Sampai 20 tahun. Sebagaimana dimaksud dalam Perda nomor 1 tahun 2020, ini perda baru nih. Perda RT RW. Ya, kalau Bapak Ibu memerlukan perdanya, misalnya ada investor nih mau menanamkan investasinya membangun hotel yang ada di kawasan sini, ya, dapat berkonsultasi. Kalau perda ini berada di DPUPR Pak ya, bisa mensinkronkan antara ada beberapa kawasan wisata yang boleh dibangun dan tidak. Kemudian lanjut berdasarkan perda yang saya sebutkan tadi, perda RT RW tadi. Nah, program rencana pemanfaatan ruang kabupaten pada Bintan di bidang kebudayaan satu, pengembangan terminal khusus pariwisata. Ini sudah di beberapa dan dibangun ya, baik di Pulau Nikoy, Mangkil, kemudian dermaga Pangkil, dermaga Pulau Suka, dermaga Pulau Cempedak, dermaga Pulau Boros, dermaga Agro Resort ada ya, dermaga beralas pasir. Nah, kemudian untuk cagar budaya. Nah, cagar budaya juga menjadi salah satu urusan karena banyak cabang dari kebudayaan tadi, selain seni, tari, tradisional, permainan rakyat, makanan dan lain, kita juga mengelola cagar budaya, yaitu rehabilitasi dan perlindungan kawasan cagar budaya, pengembangan pusat studi dan kajian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, pengadaan prasarana dan prasarana pengembangan kawasan cagar budaya. Nah, kita di sini kan ada cagar budaya Bukit Kerang Pak.
Ibaratnya ada tim datang dari Cagar Budaya Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, ya, melihat perkembangan cagar budaya yang ada di Bintan. Jadi nanti ya kita harapkan juga kadang-kadang tamu-tamu hotel ya tidak hanya sekedar menginap atau mungkin ada kegiatan lain, bisa berwisata cagar budaya, bisa, atau mungkin ke Museum Bahari Bintan. Nah, Museum Bahari Bintan ini Pak paling sewaktu wisatawan dari negeri China itu booming di sini, memang banyak umumnya mereka kunjungi ke Museum Bahari. Nah, di sana dibangun bermacam-macam dari museum, yaitu dibantu dari pemerintah pusat. Nah, tapi kunjungan wisatawannya memang luar biasa saat itu. Walaupun hari ini memang ada, tapi dari lokal saja. Kemudian kita ada lagi perda nomor 1 ya, berdasarkan perda tadi terhadap daya tarik wisata. Wisata alam tentu sini sudah mendominasi di Bintan, wisata bahari. Nah, ini ada beberapa tampilan-tampilan. Ini nanti masukkan lagi ya dari destinasi hotel-hotel yang ada di sini ya, foto-fotonya lagi ya, dan lengkapi itu ada ya. Ini Pulau Nikoi, Pantai Tergora nih yang di mana nih? Kilometer berapa nih Pantai Tergoranya nih? Ya. Nah, kemudian ada daya tarik budaya gitu ada juga Pak. Makam Bukit Batu ini setiap tahun ya dibuat macam bunga telur untuk masyarakat ini lokal di Bukit Batu di Teluk Bintan. Kemudian ada lomba perahu jong. Nah, ini dibuat juga oleh masyarakat. Nah, ini kita memfasilitasi juga nih budaya-budaya masyarakat yang berlaku sejak zaman dahulu, dan kita hidupkan lagi, tapi dimodifikasi. Misalnya dulu jongnya biasa nggak pakai warna, ini kita dimodifikasi lagi ya dengan berwarna-warni, karena sehingga waktu sampai ke laut dan kembali kan indah, cantik warnanya kan. Kemudian lagi daya tarik lagi, ini kan salah satu, sebenarnya banyak lagi Pak. Kalau kita bicara daya tarik di Bintan ini sangat luar biasa. Sepanjang pantai dari Kawal sampai ke Pengudang aja ya Bapak Ibu dapat lihat sendiri Pak bagaimana indahnya pantai Trikora ini. Apalagi hadirnya beberapa hotel resort sepanjang pantai ya. Yang terbaru ini hotel dari One a Kind banyak itu yang saya. Kemudian dari hotel dari Madu 3, Grandpa belum ya, belum buka ya. Grandpa Hotel, kemudian yang ada yang juga secara lokalnya Pak itu tiap minggu paling ramai, apalagi weekend ya. Pantai Atok, kemudian Pantai Cemara, Pantai Family. Jadi banyak sekali pantai-pantai yang ada di sini. Jadi ada yang namanya bahasa Indonesia, ada yang namanya asing. Ya, tapi disebut lidah oleh orang kita itu tidak asing. Maksudnya hotel semacam Madu 3 Resort ya. Nah, kemudian hotel apa di sini? Hello Bintan. Ya. Nah, itu sudah familiar sebutan-sebutan itu. Kemudian wisatawan agro juga, ini masih Badanas. Jadi sebenarnya nanti ada lagi tuh Pak, yang air-air ini ada wisatawan wisata Koyotomo padi Pak ya. Kemudian ada di Ekang, wisata Ekang. Nah, ya. Ini hanya beberapa contoh saja, sebenarnya banyak lagi. Lanjut kegiatan bidang destinasi, ini 2019 kita lakukan beberapa kegiatan pelatihan dan macam-macam ya, termasuk pemandu wisata kuliner. Jadi hari ini juga ada pelatihan yang dibantu difasilitasi oleh Kementerian UKM RI. Ini dibantu untuk ada 30 pelaku wisata homestay ya. Nah, yang ikut mungkin hari ini selesai. Kemudian ada lagi di tahun 2020 kita ada lakukan beberapa pelatihan ya, termasuk juga pelatihan manajemen, pelatihan pemandu wisata. Nah, baru hari ini ya tepat sekali nih, hari ini dari Balai Bahasa memandu kita semua bagaimana bahasa Indonesia itu ya menjadi bahasa, memang sudah menjadi bahasa negara yang harus ditegakkan.
Karena itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi Pak ya, bahasa Indonesia seperti bendera gitu. 2021 ini ada juga pelatihan desa wisata, digitalisasi manajemen homestay, pelatihan pemandu wisata, pelatihan pengelolaan toilet. Sampai toilet pun dipandu Pak ya. Ya karena setiap pengunjung pasti ujung-ujung pas kalau datang pertama dia tak mau menuju kemana-mana, ke toilet dulu. Ya, apalagi datang dari Jakarta, dari Medan, dari mana ke toilet. Kita kalau turun pesawat kan pasti ke toilet dulu. Jadi penting juga nih ya pelatihan sanitasi, apalagi di beberapa 2 tahun yang lalu ya masalah apa tuh kebersihan kita seperti tim CHSE ya. Nah, CHSE ini sudah mulai aktif tuh Pak, CHSE untuk di perhotelan karena itu sudah menjadi satu standar juga itu untuk hotel-hotel. Kemudian pelatihan tata kelola destinasi. Nah, kemudian ada juga nih Pak. Nah, ini yang tadi kan non fisik. Nah, ini ada fisiknya. Ada beberapa kita buat khususnya ini untuk pantai-pantai yang ada dikelola oleh Pemkab Bintan. Nah, itu ada di pantai 50 dan pantai di kilometer 52. Kilometer 50 itu tetangga Pantai Sejahtera, tetangga Pantai Atok ya. Nah, ya. Kalau Pantai Atok cukup luas, kalau Pantai Sejahtera nggak begitu luas sekali. Tapi Atok lebih ramai ya Bapak ya, Ibu ya. Nah, jadi kalau ramai kasih tahu pergi aja sebelah ada ya, sebelah masih ada juga gazebo yang masih kosong. Ya. Kemudian 2019, 2020 juga kita ada bangun ini gazebo, pedestrian dan pusat jajanan. Nah itulah sekilas info beberapa kebijakan-kebijakan Pemkab Bintan khususnya di bidang kebudayaan dan pariwisata dan khususnya lagi di bidang destinasi dan industri pariwisata. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum